Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Herianto dari kelas AM2 NIM 1911022. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya, yaitu pengaruh debt to total asset ratio atau DAR, current ratio, gross profit margin atau GPM, tangibility, dan size terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2021. Oke, ini kartu ujian saya. Untuk rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh debt to total asset ratio atau DAR terhadap profitability perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2021, apakah terdapat pengaruh current ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 hingga 2021, apakah terdapat pengaruh gross profit margin atau GPM terhadap profitability perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 hingga 2021, apakah terdapat pengaruh tangibility terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2021. Dan yang kelima adalah apakah terdapat pengaruh size terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2021. Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh debt to total asset ratio atau DAR terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2021. Yang kedua, untuk menguji pengaruh current ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2021. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh gross profit margin atau GPM terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2021. Yang keempat, untuk menguji pengaruh tangibility terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2021. Yang kelima adalah untuk menguji pengaruh size terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2021. Manfaat penelitian terbagi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis, emiten pada Bursa Efek Indonesia, investor di Bursa Efek Indonesia, dan regulator otoritas jasa keuangan atau OJK. Manfaat teoritisnya adalah pengembangan teori profitability dan struktur modal, dan untuk penelitian berikutnya. Oke, selanjutnya hipotesis pertama, yaitu apakah terdapat pengaruh debt to total asset ratio atau DAR terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2021. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh current ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2021. Yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh gross profit margin atau GPM terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2021. Yang keempat adalah apakah terdapat pengaruh tangibility terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2021. Yang kelima adalah apakah terdapat pengaruh size terhadap profitability yang pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2021. Oke, ini gambaran kerangka pemikirannya. Dan kita lanjut dengan SPSS.
Di sini saya sudah menyiapkan data untuk diolah. Kita akan mulai mengolahnya. Dari yang pertama, lalu kita masuk ke menu Analyze. Kita masuk ke regresi linear. Emitennya kita masuk ke test of label. Terus ini kita masukkan ROA dan sisanya kita masukkan ke bawah. Oke, statistiknya kita centang. Continue plots, kita masukkan reset untuk Y dan reset untuk X. Histogram normal, di continue. Selanjutnya setnya kita bikin standardizer, continue. Oke, yang masuk. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita masuk ke compute variable. Pilih arithmetic. Yang pertama kita bikin ABS. Double klik. Kita masukkan standardizer ke sini. Oke, bentar ya. Di sini kita tambahin underscore Y. Oke. Selanjutnya kita bikin lagi. Kali ini kita ganti arrow n. Kita masukin rumusnya arrow n. Kita masukkan ini. Bintang-bintang di bawah. Oke kan. Kita ini hasilnya.
Ini hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke analyze non-parametric test. Ya, kita masuk legasi dialog dan kita masukkan ke sampel QS. Masukkan ROA. Terus kita pikirkan. Kita masuk ke analyze non-parametric test. Kita masuk ke legasi data range. Terus kita masukin data dan standardizer. Kita masukin, oke. Selanjutnya kita analisis regresi linear. Kita masukkan ini, kita ganti sampai ini. ABS-nya kita masukin ke atas. Rumusnya kita kosongin. Satu kita matikan. Ini kita tekan OK. Muncul hasilnya seperti ini. Ini kita bikin sekali lagi ya untuk RON-nya. Kita OK-kan. Muncul seperti ini. Kita lanjut ke hasil dari SPSS. Uji normalitas data ini di bawah 0,05 menandakan data tersebut tidak normal. Untuk uji autokorelasi di sini di atas 0,05 berarti menandakan adanya autokorelasi. Ini hasil untuk uji multikolinearitas. Ini uji Glaser dan uji FARC. Hasil SPSS-nya untuk uji normalitas data tidak normal, uji autokorelasi Darwin-Watson dan Milan test ada autokorelasi, uji
kolonialitas, ini DAR, GPM, liquidity, dan tangibility, dan size tidak ada multikolinialitas. Uji heteros, untuk uji Glasernya ini tidak ada heteros, dan untuk uji heteros, uji Parknya juga tidak ada heteros. Oke, ini dia hasilnya. Untuk model regresi, DAR, hipotesisnya positif, hasilnya tidak signifikan. GPM, hasilnya positif, tidak signifikan. Liquidity, positif signifikan. Tangibility, positif signifikan. Size, positif tidak signifikan. ANOVA, signifikan. Oke, ini untuk hipotesisnya. Pengaruh DAR terhadap profitability tidak signifikan, hipotesis ditolak. Pengaruh GPM terhadap profitability tidak signifikan, namun hipotesisnya diterima karena adanya pengaruh untuk ini. Pengaruh liquidity terhadap ROA signifikan, hipotesis diterima. Pengaruh tangibility terhadap ROA signifikan, hipotesis diterima. Kemudian pengaruh size terhadap profitability tidak signifikan, hipotesisnya diterima. Oke, ini hasil uji hipotesisnya. Debt to total asset ratio, ini hipotesis ditolak karena tidak terlalu berpengaruh. Current ratio juga tidak terlalu pengaruh. Gross profit margin, tangibility, dan size, hipotesis diterima karena pengaruh signifikan. Oke, sekian dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata selama presentasi, saya mohon maaf. Selamat malam, Pak.